Pasca kebenaran atau post-truth era merupakan tantangan signifikan terhadap fondasi demokrasi global yang secara khusus ditandai oleh penyebaran disinformasi yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik dan proses demokratis. Istilah post-truth dapat ditelusuri kembali tahun 1990-an. Istilah ini pertama kali digunakan oleh staf tesis dalam esainya pada majalah The Nation tahun 1992, di mana ia merefleksikan kasus Perang Teluk dan kasus Iran pada periode tersebut. Tesis menggarisbawahi bahwa masyarakat bebas memiliki pilihan untuk memutuskan apa saja yang ingin mereka yakini dalam dunia pasca kebenaran. Pergeseran makna mulai terlihat saat Ralph Keyes mempopulerkan istilah ini pada tahun 2004 melalui bukunya. Istilah ini mencapai popularitas global yang masif ketika dinobatkan oleh Oxford Dictionary sebagai Word of the Year pada November 2016. Popularitas modern ini terkait erat dengan dinamika Pilpres AS 2016 dan peristiwa Brexit di Inggris pada Juni 2016. Pada titik ini, post-truth tidak lagi hanya berarti setelah kebenaran diketahui, tetapi kondisi di mana kebenaran faktual secara aktif diabaikan demi narasi yang sesuai dengan emosi dan preferensi personal. Indikator paling jelas dari era pasca kebenaran adalah meningkatnya penyebaran hoaks yang memicu prasangka dan ketegangan sosial. Selain itu, masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada data dan fakta ilmiah, sehingga muncul sikap anti-intelektual dan kecenderungan menolak informasi yang tidak sesuai dengan kadar keyakinan pribadi. Data sering ditafsirkan secara subjektif tanpa memperhatikan validitasnya. Akar utama post-truth adalah krisis kepercayaan publik terhadap institusi formal, termasuk pemerintahan dan pejabat negara. 1. Kepercayaan adalah dasar hubungan antara rakyat dan pemerintah. Namun, serangkaian kasus korupsi, janji politik yang tidak terrealisasi, serta komunikasi yang dianggap kurang transparan oleh masyarakat telah menciptakan jurang kredibilitas yang lebar. 2. Kata-kata pejabat seringkali dianggap sebagai retorika kosong yang jauh dari realitas hidup masyarakat. Erosi kredibilitas ini menghasilkan pergeseran fundamental dalam sumber informasi yang dipercaya. Di dunia digital, cuitan netizen dan informasi dari media sosial sering dianggap lebih otentik, cepat, dan jujur dibandingkan penyataan resmi. Faktor teknologi dan asimetri kecepatan diseminasi revolusi teknologi telah menciptakan kondisi di mana setiap individu hanya dengan ponsel pintar mampu menyebarkan informasi layaknya jurnalis. Kondisi ini menyebabkan banjir informasi atau information overload, di mana informasi beredar tanpa melalui proses check and recheck yang ketat. Masalahnya terletak pada asimetri kecepatan diseminasi, kecepatan penyebaran hoax, terutama melalui platform yang sulit diawasi. Program makan bergizi gratis diganti dengan uang tunai atau disinformasi tentang pendaftaran bantuan sosial BPNT dan PKH 2025 melalui akun Telegram. Disinformasi seperti ini mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat dan menimbulkan risiko penipuan serta kebingungan mengenai program pemerintah yang sah. Karena akar masalah post-truth di Indonesia bersumber dari krisis moral dan tidak sadar untuk membagikan kebohongan demi kepentingan kelompok, solusi harus melampaui kemampuan teknis fact-checking semata. Literasi digital harus diintegrasikan secara mendalam dengan etika komunikasi. Program pendidikan harus fokus pada peningkatan kemampuan kritis dan kesadaran moral untuk selalu mempertimbangkan dampak baik atau buruk dari aktivitas komunikasi. Era pasca kebenaran di Indonesia ditandai oleh interaksi berbahaya antara krisis kepercayaan institusional, proliferasi teknologi media sosial, dan mobilisasi politik identitas yang didorong oleh emosi, bukan rasionalitas. Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana hoax, emosi sosial, dan populisme agama bekerja sama untuk mempolarisasi masyarakat, merusak demokrasi, dan mengancam stabilitas keamanan nasional. Jika tren afektif yang didorong oleh confirmation bias dan keengganan etis untuk menerima fakta terus berlanjut, ancaman terhadap kohesi sosial akan meningkat, mengubah demokrasi prosedural Indonesia menjadi arena konflik naratif yang emosional. Keberhasilan melawan post-truth memerlukan agenda kebijakan yang terintegrasi.